Perceraian adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam kehidupan manusia. Dua hati yang dulu dipersatukan oleh cinta, impian, dan harapan, kini harus berpisah dengan air mata dan luka batin. Buddha menyadari bahwa setiap peristiwa tidak pernah terjadi tanpa sebab. Segala sesuatu muncul karena adanya kondisi yang mendukung, demikian pula sebuah perceraian. Buddha mengajarkan tentang hukum sebab akibat atau karma yang terus berjalan, menganyam kehidupan kita dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Ketika sebuah hubungan berakhir, seringkali manusia hanya melihat dari sudut pandang emosional dan duniawi, siapa yang salah, siapa yang benar. Namun, di balik kisah yang tampak, ada pembelajaran spiritual yang sedang terbentang. Perceraian bukan hanya kegagalan cinta. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kondisi batin kedua pasangan. Ada luka-luka lama yang terwariskan, ada hutang perasaan yang harus dibayar, dan ada pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu bab kehidupan ini. Dengan memahami akar karma, kita menjadi lebih bijaksana menyikapinya. Melalui video ini, marilah kita merenungkan 6 karma lampau, yang menurut ajaran Buddha, dapat menjadi sebab perceraian, agar hati kita tidak lagi diliputi kebencian, tetapi bertransformasi menjadi pengertian yang lebih dalam. Mari telusuri penyebab masa lampau perceraian, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pernah menghancurkan hubungan orang lain. Dalam kehidupan lampau, atau bahkan dalam kehidupan sekarang, mungkin kita pernah menjadi sosok yang memisahkan dua hati yang saling mencintai, melalui godaan, manipulasi, atau sekadar menjadi selingan yang mengganggu keharmonisan mereka. Kita mungkin merasa itu hal kecil, hanya permainan atau pembuktian diri. Namun dalam hukum karma, setiap luka yang ditabur pada cinta orang lain akan kembali mengetuk pintu kehidupan kita. Ketika kita merusak hubungan orang lain, kita tidak hanya melukai perasaan mereka, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, impian, dan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Alam semesta mencatat setiap getaran hati yang tersakiti. Energi penderitaan itu suatu saat akan kembali pada kita dalam bentuk kehilangan yang setara. Maka ketika perceraian menimpa kita sekarang, itu adalah gema dari tindakan yang pernah kita lakukan pada cinta orang lain. Seringkali kita bertanya dengan perih, mengapa aku disakiti? Mengapa dia pergi? Namun sesungguhnya, kita sedang memetik buah dari benih yang pernah kita tanam. Karenanya, alih-alih mengutuk keadaan, kita diajak untuk memahami bahwa hukum sebab akibat sedang bekerja. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk memurnikan hati yang dahulu pernah memaksa kebahagiaan orang lain hilang. Karma ini mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa cinta bukan milik siapa yang paling kuat menggenggam, tetapi siapa yang paling tulus mengizinkan. Ketika kita belajar untuk tidak mengambil apa yang bukan jatah kita, kita sedang membangun hubungan yang lebih kuat di masa mendatang. Hubungan yang hadir bukan karena perebutan, tetapi karena takdir karmis yang jernih dan penuh kebaikan. Dengan menyadari akar karma ini, kita belajar untuk melepas kepahitan dan memohon maaf secara batin kepada siapapun yang pernah kita sakiti. Memaafkan masa lalu adalah langkah awal membebaskan diri dari rantai karmis yang penuh air mata. Saat hati memahami dan menerima pelajaran ini, perceraian yang menyakitkan pun bisa berubah menjadi pintu menuju pertumbuhan spiritual, menuju cinta yang lebih matang, bijaksana, dan penuh welas asih. Kedua, mengkhianati cinta yang tulus. Ketika seseorang mengkhianati cinta yang tulus, ia sebenarnya sedang mengkhianati dirinya sendiri. Janji yang dulu terucap menjadi hampa, dan hati yang dahulu menyatu berubah menjadi luka. Dalam hukum karma, kebohongan yang mencederai cinta akan kembali sebagai kehancuran kepercayaan yang kini menimpa kehidupan kita. Entah dalam bentuk pasangan yang mengkhianati kita,
ataupun kegelisahan batin yang membuat kita sulit mempercayai cinta yang tulus sekalipun. Pengkhianatan tidak selalu berupa tindakan tubuh. Terkadang ia lahir dari pikiran dan niat yang tersembunyi. Benih itu kecil, tetapi ia tumbuh menjadi pohon karma yang berakar pada keserakahan dan ketidaktulusan. Ketika perceraian di masa kini terjadi akibat pengkhianatan, mungkin kita sedang memetik buah pahit dari rasa sakit yang dulu pernah kita timpakan kepada seseorang yang pernah mencintai kita tanpa syarat. Bayangkan sebuah cangkir kaca yang indah. Ketika kita mengkhianati pasangan, itu ibarat kita membuat retakan kecil pada gelas itu. Mungkin tak tampak di awal, tetapi seiring waktu, retakan itu membesar, merembet, dan akhirnya membuat gelas itu pecah saat diisi air panas bernama cobaan hidup. Cinta yang retak oleh dusta tak lagi mampu menampung kebahagiaan. Pelajaran karma ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati tidak lahir dari rasa takut ditinggalkan, tetapi dari rasa hormat terhadap hati yang mempercayai kita. Ketika kita memilih kejujuran dan niat yang bersih, kita sedang menanam akar cinta yang tak mudah roboh diterpa badai kehidupan. Kesetiaan adalah pemeliharaan terhadap martabat batin kita sendiri. Dan ketika kita menyadari luka yang pernah kita ciptakan, serta memahami mengapa kita merasakannya kembali, batin menjadi lebih matang. Kita tidak lagi menggenggam perpisahan dalam amarah atau penyesalan. Sebab kini kita sadar, cinta yang harus ditopang oleh kebohongan bukanlah cinta yang pantas diperjuangkan. Terkadang, perpisahan adalah bentuk teguran lembut dari alam, memanggil kita untuk menemukan cinta yang lebih jernih, lebih tulus, dan lebih menyembuhkan. Ketiga, mengabaikan atau menyakiti pasangan secara fisik maupun verbal. Dalam perjalanan cinta, pasangan seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk kembali, bukan arena pertarungan mempertahankan harga diri. Ketika kita mengabaikan pasangan, kita pada dasarnya mengabaikan jiwa yang telah mempercayakan hatinya kepada kita. Kata-kata kasar dan tindakan yang menyakitkan meninggalkan luka yang tidak terlihat. Luka itulah yang suatu saat akan ikut menentukan arah takdir hubungan itu, bahkan dapat berujung pada perceraian sebagai buah karma yang matang. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa setiap makhluk merindukan dihargai dan dikasihi. Namun, karena kemelekatan pada ego, manusia sering lupa bahwa hati pasangan adalah cermin dirinya. Saat satu pihak mengabaikan kebutuhan emosional yang paling sederhana, seperti didengarkan, dihormati, atau hanya disapa dengan kelembutan, hubungan itu perlahan retak. Itulah akar dari kehancuran yang sering tidak disadari. Kekerasan yang lahir bukan hanya dari tangan, tetapi dari diam yang menyakitkan dan kata-kata yang menelanjangi harga diri. Perceraian dalam kacamata karma bukan sekadar keputusan legal yang memisahkan dua nama, melainkan akibat dari benih penderitaan yang dulu kita taburkan. Jika kita pernah membuat pasangan menangis dalam kesepian, maka hidup akan mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat kita menangis kembali, agar kita merasakan apa yang pernah kita ciptakan. Maka, rasa sakit hari ini bukan hukuman. Ia adalah pelajaran, seruan agar kita berhenti melukai cinta dengan cara yang sama. Namun demikian, karma tidak pernah menutup pintu kesadaran. Ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan bukan tempat untuk menguji kekuatan ego, melainkan tempat untuk menumbuhkan cinta dan kebijaksanaan, maka ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan dari siklus luka. Kesadaran ini menuntun kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih tulus dalam mendengarkan, dan lebih lembut dalam menyentuh hati pasangan yang setara sebagai manusia. Melalui perpisahan yang pahit sekalipun, semesta mengingatkan bahwa cinta sejati tak pernah tumbuh dari kekerasan dan pengabaian. Perceraian dapat menjadi akibat yang menyakitkan, tetapi ia membawa pesan mendalam, jangan lagi menanam duri di tempat seharusnya kita menanam bunga. Saat kita memetik pelajaran ini, kita tidak hanya membebaskan diri dari masa lalu, tetapi juga membuka jalan karma baru, cinta yang lebih bijak, lebih manusiawi,
dan penuh welas asih. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, menikahi pasangan dengan paksaan atau manipulasi. Pernikahan seharusnya menjadi ikatan dua hati yang saling merindu untuk bertumbuh bersama. Namun ketika pernikahan terjadi bukan karena cinta yang jujur, melainkan karena tekanan keluarga, manipulasi emosi, atau ambisi pribadi, maka fondasi hubungan itu sejak awal sudah rapuh. Di balik senyum hari pernikahan, ada hati yang sebenarnya tidak siap, tidak rela, atau bahkan tidak mengenal cinta. Dari akar yang tidak tulus, mustahil tumbuh bunga kebahagiaan. Dalam hukum karma, memaksa seseorang memberikan cintanya adalah bentuk pencurian batin yang halus. Kita mencuri kesempatan mereka untuk menemukan kebahagiaan sejati bersama orang yang benar-benar mereka pilih. Maka, di kehidupan berikutnya, kita bisa menjadi seseorang yang merasa terjebak dalam pernikahan yang dingin dan hambar, seakan setiap hari hanyalah pengulangan ketidakcocokan. Perceraian pun muncul sebagai jalan keluar dari ikatan yang seharusnya tidak pernah terbentuk sejak awal. Ada sebuah perumpamaan, pernikahan tanpa cinta ibarat dua burung yang dipaksa tinggal dalam sangkar yang sama. Mereka mungkin terbang bersama, tetapi tidak pernah merasakan langit yang sama. Ketika kebebasan hati terbelenggu, kepedihan menjadi sahabat yang selalu datang tanpa diundang. Hubungan seperti ini sering penuh konflik batin, pengorbanan sepihak, dan rasa kehilangan jati diri. Melalui pengalaman pahit itu, karma ingin mengajarkan bahwa cinta tidak boleh diminta atau dibeli, ia harus lahir sebagai pilihan. Ketika seseorang akhirnya berani melepaskan keterpaksaan dan menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan kebebasan, maka perceraian pun menjadi titik balik spiritual. Sebuah kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka lama dan memutus pola memaksa dan dipaksa dalam hubungan. Pernikahan yang dipaksakan adalah kontrak yang lahir dari ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Jika saat ini kehidupan memperlihatkan retaknya hubungan yang tidak pernah benar-benar menyatu, itu adalah panggilan untuk memilih dengan hati yang terbuka. Karma mengajarkan bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari genggaman yang memaksa, melainkan dari dua jiwa yang rela berjalan berdampingan, tanpa paksaan, tanpa manipulasi, tanpa ketakutan kehilangan. Kelima, menghalangi kebahagiaan pasangan di masa lampau. Dalam kehidupan ini atau sebelumnya, mungkin kita pernah merasa berhak mengatur hidup pasangan, membatasi pergaulan mereka, mengekang mimpi mereka, atau membuat mereka meninggalkan hal yang mereka cintai. Kita menyebutnya perhatian, tetapi sejatinya itu adalah rasa memiliki yang lahir dari ketakutan. Dhamma mengajarkan bahwa ketika cinta berubah menjadi kepemilikan, ia bukan lagi cinta, melainkan belenggu. Dan belenggu itu menorehkan karma yang harus ditebus. Jika di kehidupan lampau kita menghalangi jalan bahagia seseorang, maka dalam kehidupan ini kita bisa merasakan pedihnya ditinggalkan. Pasangan yang pergi bukan karena mereka tidak mencintai kita, melainkan karena jiwa mereka tidak bisa lagi bernafas dalam hubungan yang membatasi. Itulah momen di mana perceraian menjadi seperti pintu pembebasan, baik untuk kita maupun mereka, meski terasa pahit dan memedihkan di awalnya. Buddha pernah mengingatkan bahwa semua makhluk merindukan kebebasan,
dan menyakiti kebebasan makhluk lain sama saja dengan menyakiti hakikat hidup itu sendiri. Jika kita menutup pintu kebahagiaan orang lain, alam akan menutup pintu kebahagiaan kita di masa depan. Kehilangan pasangan mungkin bukan hukuman, melainkan cara kehidupan mengembalikan keseimbangan yang pernah kita rusak. Kita harus memahami bahwa setiap jiwa punya jalannya sendiri untuk berkembang. Cinta yang sejati tidak berkata jangan pergi, tetapi berkata, aku ingin kamu bahagia, meski tanpa aku. Ketika seseorang yang kita cintai memilih untuk pergi, seringkali kita baru menyadari bahwa kita mencintai dirinya, tetapi membatasi pertumbuhan jiwanya. Di titik itu, perceraian dapat menjadi guru yang menyadarkan, cinta adalah memberi ruang, bukan merampas ruang. Maka, jika hari ini kita melepas seseorang yang pernah kita genggam erat, lakukanlah dengan mata yang terbuka dan hati yang lapang. Jadikan itu sebagai pelajaran spiritual, jangan pernah membatasi dunia seseorang hanya karena ia menjadi bagian dari dunia kita. Setiap jiwa datang dengan hak untuk bahagia. Dan ketika kita belajar menghormati kebebasan itu, barulah cinta dapat tumbuh kembali, lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih selaras dengan Dhamma. Keenam, berjanji palsu dalam cinta. Janji dalam cinta bukan sekadar rangkaian kata yang indah, ia adalah ikatan batin antara dua jiwa. Ketika seseorang berjanji, ia sedang menanam harapan dalam hati pasangannya. Dan harapan adalah benih kehidupan. Dalam ajaran Buddha, ucapan memiliki kekuatan karma yang besar. Kata yang tidak selaras dengan hati akan kembali sebagai penderitaan. Janji palsu adalah kebohongan yang menyamar sebagai cinta. Di masa lampau, bisa jadi kita pernah mengucapkan janji setia, janji melindungi, atau janji mendampingi hingga akhir, tetapi semua itu dikhianati ketika ego, keinginan, atau nafsu lebih dominan dari welas asih. Kita meninggalkan seseorang yang percaya, dan meninggalkan hatinya retak tanpa penopang. Maka dalam kehidupan kini, hubungan kita terasa rapuh, mudah goyah hanya karena satu angin kekecewaan. Dalam Dhamma, Buddha mengajarkan bahwa ucapan palsu adalah salah satu akar karma buruk yang berat konsekuensinya. Kebohongan dalam cinta lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun, karena ia menghancurkan kepercayaan, pondasi suci bagi dua hati untuk bersatu. Kekecewaan yang kita terima sekarang bukan muncul tanpa alasan. Ia membawa pesan bahwa kita pernah membuat seseorang merasakan hal yang sama. Akibat karma yang paling mengerikan dari janji palsu adalah hilangnya kemampuan untuk percaya dan dipercaya. Kita mungkin bertemu pasangan yang tidak konsisten, sering mengecewakan, atau tidak sungguh-sungguh dalam komitmen. Bahkan ketika cinta hadir dengan niat baik, bayang-bayang ketakutan dan curiga bagaikan tembok tinggi yang menghalangi kedekatan. Hati menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Perceraian, dalam konteks ini, bisa menjadi cermin yang memantulkan kesalahan batin yang pernah kita lakukan, bahwa kita pernah mematahkan janji yang menjadi penopang kebahagiaan orang lain. Kehilangan pasangan bukan sekadar luka hubungan, tetapi pelajaran spiritual bahwa kata-kata adalah karma yang hidup. Ia lahir, tumbuh, dan kembali kepada pemiliknya, baik sebagai pahala maupun derita. Karena itu, kehidupan kini memberi kita satu kesempatan lagi untuk menata kembali kejujuran dalam cinta. Mulailah menepati janji kecil sebelum berani mengucap janji besar. Izinkan tindakan kita menyuarakan cinta lebih keras daripada kata-kata. Dalam Dharma, cinta sejati adalah kebajikan yang tidak memerlukan sumpah. Tetapi jika janji diucapkan, maka menepatinya adalah wujud tertinggi dari kesetiaan batin. Dengan begitu, rantai karma perceraian akan terputus, dan hubungan di masa depan akan tumbuh dari kepercayaan yang murni dan tidak tergoyahkan. Dalam memahami karma, bukan berarti kita menyalahkan kehidupan lalu atau menyerah pada keadaan. Justru kita diajak untuk memutus mata rantai penderitaan itu dengan kebijaksanaan masa kini.
Setiap air mata yang jatuh bukan hukuman, melainkan panggilan untuk bangun dan berubah. Hubungan adalah ladang untuk menumbuhkan kebajikan, kesabaran, kasih sayang, saling mendukung, dan kejujuran. Ketika ladang itu tak lagi subur, perceraian bisa menjadi proses alamiah untuk belajar kembali tentang cinta yang tidak melekat dan tidak memiliki. Kita belajar bahwa mencintai bukan berarti memiliki selamanya. Melalui pemahaman karma ini, kita menyadari bahwa perpisahan bukan akhir dari cinta. Ia adalah jeda yang mengantar kita menuju babak kehidupan yang lebih bermakna, lebih matang, dan lebih penuh welas asih. Tidak ada satupun perceraian yang hadir tanpa pesan spiritual. Ketika rasa sakit itu datang, sentuhlah dengan kesadaran penuh. Akui lukanya, tetapi jangan biarkan hati menjadi pahit. Luka yang dipahami akan berubah menjadi pelajaran, luka yang ditolak akan berubah menjadi kebencian. Ajaran Buddha mengingatkan kita untuk selalu menebar benih kebaikan, bahkan kepada seseorang yang pernah melukai hati kita. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi terbebas dari belenggu kemarahan yang kita bawa sendiri. Kita tidak sedang memaafkan masa lalu, tetapi sedang menyembuhkan masa depan. Jika perceraian adalah karma buruk yang berbuah, maka cara kita meresponsnya menjadi benih karma baik yang baru. Jadikan perpisahan sebagai kesempatan memperbaiki batin, berdamai dengan diri sendiri, dan memupuk cinta yang lebih bijaksana. Pada akhirnya, segala pertemuan dan perpisahan dalam hidup ini adalah guru yang menyadarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tetapi juga tentang membiarkan setiap jiwa mencapai kebahagiaan sejati dalam jalannya masing-masing. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.